Halo semuanya, pada 22 Februari lalu, kita mendapatkan berita tentang terjadinya demo yang dilakukan oleh para supir truk di daerah Kudus. Demo ini berkaitan dengan adanya pembatasan dan pelarangan truk over dimensions overloading atau yang biasa disebut dengan odol. Kericuhan ini telah menarik perhatian tim kami. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah pendekatan baru terhadap kebijakan publik yang dapat menjadi solusi untuk kericuhan ini. Pendekatan baru tersebut yakni Social Networks Dynamics. Sebelum kita membahas hal ini lebih lanjut, mari kita lihat dulu, apa sih Social Networks Dynamics itu? Ada 3 hal utama yang memengaruhi deskripsi kita tentang Social Networks Dynamics. Pertama, sebagaimana yang sudah sering kita dengar, manusia adalah makhluk sosial. Karena itulah manusia berinteraksi dengan manusia lainnya. Kedua, interaksi antar manusia tadi mempengaruhi perilaku mereka. Ketiga, perilaku manusia merupakan perilaku yang kolektif, yang bisa kita sebut juga sebagai social networks behavior. Nah, social networks dynamics adalah studi tentang hubungan antara interaksi antar manusia satu dengan manusia lainnya dan juga dengan lingkungannya. Dalam pembuatan kebijakan publik, mempertimbangkan social networks dynamics adalah sebuah keharusan. Sekarang, mari kita amati blok diagram berikut ini. Dari blok diagram ini, kita bisa simpulkan bahwa networks behavior atau respon dari masyarakat terhadap kebijakan tertentu dipengaruhi oleh kebijakan publik itu sendiri, social networks, dan disturbance yang datang dari berbagai hal seperti harga makanan, pekerjaan, kebijakan lain, iklim, dan lain-lain. Dengan adanya social networks di diagram ini, kita bisa tahu bahwasanya tiap manusia mengambil keputusan berdasarkan informasi yang dia peroleh dari sekitarnya. Dalam proses pengambilan keputusan ini, manusia cenderung membuat keputusan yang sama dengan orang lain. Karena konsep inilah, kita bisa memakai leader-follower network untuk membuat suatu lingkungan sosial mematuhi aturan tertentu. Lalu, bagaimana leader-follower networks ini bekerja? Mari kita ambil contoh social distancing. Social distancing diperlakukan untuk mengurangi, memperlambat, atau bahkan memutus rantai penyebaran COVID-19. Untuk mendukung kebijakan ini, maka kuota tempat duduk di fasilitas atau tempat umum dibatasi. Biasanya, kursi yang tidak boleh diduduki akan diberi tanda silang atau X. Sekarang perhatikan dua gambar ini. Gambar sebelah kiri menunjukkan masyarakat yang tidak mematuhi aturan, sedangkan gambar sebelah kanan adalah potret masyarakat yang mematuhi aturan. Dari kedua gambar ini, kita bisa lihat bahwa ketika satu mematuhi, maka yang selanjutnya akan mematuhi. Coba lihat gambar di sebelah kiri. Pelanggar yang berada di paling belakang pastinya telah melihat orang-orang di depannya melanggar. Karenanya, mereka tidak segan untuk melanggar juga. Jika sejak awal ada yang memberi contoh untuk duduk memenuhi aturan, maka yang akan kita saksikan adalah situasi di gambar kedua. Kembali lagi ke kasus truk odol tadi. Apa sih solusi Novaltex untuk kebijakan ini? Dengan konsep leader-follower networks, berdasarkan analisis kami, pemerintah perlu membuat truk percontohan. Truk ini adalah truk yang memenuhi standar yang tertera di kebijakan odol tadi. Dalam lingkup sosial sopir, truk ini akan menjadi leader yang akan diikuti oleh truk-truk lainnya. Untuk merealisasikan hal ini, perlu dilakukan sosialisasi menyeluruh terkait kriteria truk odol. Dari sebuah wawancara, Ketua Paguyuban Supir Truk Temanggung, Anwar Sururi mengatakan bahwa mayoritas sopir belum tahu seperti apa truk yang odol itu. Dari wawancara ini, kita bisa lihat bahwa konsep leader-follower networks dapat digunakan. Jika pemerintah bisa menjelaskan dengan baik dan menjadikan beberapa truk sebagai contoh di awal, maka truk-truk yang lain akan mengikuti aturan dengan sendirinya. Nah, baiklah teman-teman, itu tadi saran kami terkait kebijakan truk odol. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.